Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan channel Logika Tuhan School. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah logika yang sumbernya dari Al-Quran, dan saya beri konsep di sini logika Tuhan karena sumbernya logika ini, konsep-konsepnya dikembangkan dari Al-Quran. Dan saya ingin perkenalkan salah satu logika yang diambil dari Al-Quran itu adalah derita penyebab sukses. Dan seperti biasa kita gunakan kajian berpikir sebagaimana Allah 63 kali dalam Al-Quran berdasarkan riset ulama terdahulu ada 63 kaitannya Al-Quran mengajak kepada kita semua umat manusia untuk berpikir. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah ayat yang saya kutip yang isinya menjelaskan tadi konsep bahwa penderitaan itu adalah sebab sukses. Nah, saya di sini mengutip satu ayat Al-Quran surat Al-Balad ini, adalah laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ya, ini seperti biasa saya gunakan pendekatan berpikir, jadi kita lebih banyak menggunakan interpretasi sumbernya, datanya kepada Al-Quran. Nah, seperti biasa interpretasi itu bisa salah, bisa benar. Dan yang menyalahkan, yang membenarkan bukan saya, karena kebenaran milik Allah. Dan masalah benar dan salah juga saya kembalikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Jadi bagi saya di sini adalah takdir Tuhan bagi kita semua bahwa kita hidup dalam sebuah kesusahan atau kesulitan atau dalam penderitaan. Nah, mengapa orang menderita sukses? Saya bisa menjelaskan dari ayat Al-Balad ayat 4 ini. Saya coba linkkan ayatnya itu dengan surat Al-Nasrah ayat 5 dan 6. Jadi surat Al-Nasrah ayat 5 dan 6 itu menjelaskan di situ ada konsep juga, di sini ada kesulitan, kemudian ada konsep kemudahan. Nah, kalau tadi ada dalam surat Al-Balad itu adalah konsep susah payah, kalau di sini ada konsep kesulitan dan kemudahan. Nah, kalau manusia ditetapkan hidup dalam susah payah, dalam Al-Quran ini sepertinya mengkonfirmasi ayat Al-Balad ayat 4 ya gitu. Jadi bahwa memang manusia ini hidupnya ditetapkan oleh Allah sulit dan mudah seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita kaji konsep-konsep itu dengan pendekatan berpikir, maka saya keluarkan menjadi konsep kesulitan dan kemudahan, dan kesulitan itu saya identikan, analogikan dengan penderitaan, kemudahan itu dengan kesuksesan. Nah, selanjutnya, kalau kita menggunakan tadi pendekatan berpikir, berlogika, kausalitas atau sebab akibat, maka kesulitan itu adalah masuk kepada kategori sebab, sedangkan kemudahan masuk kepada kategori akibat. Sehingga kita bisa membaca nih, maka tadi saya dapat menyimpulkan bahwa penderitaan itu adalah penyebab sukses itu. Nah, ini luar biasa sahabat-sahabat sekalian, pedoman ini nanti kita akan bagaimana implementasikan di lapangan. Nah, kita bisa membaca kenapa sih Allah menyimpan itu kemudahan itu di dalam kesulitan, atau Allah menetapkan menciptakan manusia dalam penderitaan. Ya, kita tidak bisa membaca secara kasat mata, secara empirik ya. Nah, tetapi kita harus berpikir. Di sinilah Allah mengajak berpikir. Apalah takhilun, apalah yatafakarun itu. Jadi konsep-konsep yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu tidak bisa kita terima, ditangkap dengan akal biasa saja, berdasarkan akal material. Tetapi kita juga buktinya memang ada di fakta material, tetapi pemahamannya tetap ada di dalam pemikiran manusia itu sendiri. Karena manusia diberi akal dan pikiran. Nah, dari psikologi penderitaan, dari sisi psikologi, saya mencoba mengambil sebuah penafsiran bahwa penderitaan itu adalah pendorong manusia untuk berusaha sungguh-sungguh. Jadi, kalau kita perhatikan di lapangan, orang-orang yang sukses itu semuanya pasti mengalami penderitaan. Dan mengapa orang-orang yang sukses itu mengalami penderitaan? Karena secara psikologi itu, kalau orang itu berpikirnya positif, penderitaan itu menjadi sebuah faktor pendorong yang sangat sangat
kuat gitu ya untuk orang untuk berusaha sungguh-sungguh. Bahkan ada orang yang bekerja keras karena hidupnya terlalu melarat, atau ada yang bekerja keras karena mendapatkan hinaan, lecehan dari orang dan sebagainya. Nah, ini kalau yang psikologinya bagus, cara berpikirnya bagus, sebetulnya penderitaan itu tidak menjadi suatu hal yang buruk, tetapi menjadi suatu hal yang positif seperti energi untuk melakukan perubahan. Karena Allah pun, nah kita bisa memahami kenapa Allah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah, karena memang susah payah itu adalah seperti dapurnya energi gitu, orang untuk berusaha, untuk bersungguh-sungguh. Kemudian penderitaan adalah pembuat visi menjadi tajam. Jadi saya pernah membaca ada orang eh, hidupnya terlalu miskin gitu. Karena hidupnya terlalu miskin, sehingga dia tidak punya pilihan dalam hidupnya kecuali dia melakukan apa yang dia lakukan. Tetapi dengan apa yang dia lakukan itu, dia punya visinya menjadi tajam. Misalkan dia menjadi seorang pengusaha, maka menjadi tajam pikirannya karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain menjadi pengusaha, karena pengusaha nggak perlu pendidikan formal, sehingga dia fokus menjadi pengusaha dan visinya menjadi tajam dan berhasil menjadi pengusaha besar. Kemudian penderitaan juga membentuk karakter tekun dan tahan uji, ya, tahan dari segala ujian begitu ya. Nah, jadi sebetulnya penderitaan juga membentuk karakter-karakter yang tangguh. Dan biasanya para entrepreneur itu dibentuk dengan penderitaan-penderitaan yang hebat. Sehingga dari penderitaan-penderitaan itu membentuk sebuah karakter yang tangguh, tekun, tahan uji. Sehingga dari kemampuannya bertahan dalam segala ujian atau survival, maka lahirlah orang-orang hebat di muka bumi ini. Nah, inilah saya pikir cara berpikir kita yang bersumber kepada Al-Quran, bahwa kita tidak memandang lagi penderitaan itu sebagai sesuatu hal yang membuat kita punah, itu membuat kita jatuh. Tapi kalau kita baca dari Al-Quran bahwa Tuhan ini menciptakan manusia dalam kesulitan, kemudian setelah kesulitan itu Tuhan menjanjikan kemudahan, sesungguhnya Tuhan maha baik, Tuhan maha ghafur, rahim, maha rahman, maha rahim gitu. Nah, selanjutnya, kalau kita bisa buktikan lah dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kehidupan fakta-fakta orang-orang hebat. Saya sudah searching beberapa tokoh di sini yang saya kenal, dan saya baca bukunya, dan saya juga ikuti gitu kegiatan-kegiatannya, dan ini juga penjelasan dari orang-orang yang memang dekat dengan tokoh-tokoh berikut. Dan salah satunya dari Profesor Yohanes Surya. Itu saya dari dialognya di televisi yang diundang sebagai tokoh, beliau mengatakan bahwa dia bukan orang kaya, pergi ke luar negeri sekolah, dan ketika berada di luar negeri itu sangat luar biasa, cara hidupnya itu sangat menderita, tetapi akhirnya dia bisa meraih gelar doktor dengan predikat cum laude. Dan saat ini Profesor Yohanes Surya ini dijadikan sebagai tokoh fisika yang paling berpengaruh di dunia, salah satunya. Kemudian saya juga punya mendengar cerita Hajah Dian Al-Mukri itu menghajikan satu pesawat kurang lebih 200 orang, dan sama dengan konversi 10 miliar begitu. Dan ini juga saat saya dapat kesaksiannya dari seorang ustadz begitu ya, dan akhirnya yang terkenal dia membangun Masjid Kubah Emas ya. Luar biasa, ini perjuangan luar biasa nih kalau misalkan menjanjikan sesuatu kepada orang. Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam buku historisnya, dalam kajian-kajian historis tercatat bahwa Nabi Muhammad itu bahkan sampai ujung hidupnya, usia 63 tahun itu, saya baca itu semuanya tidak lepas dari konsep apa yang namanya kesulitan dengan penderitaan di dalam hidup ini. Tapi karena beliau ini tangguh, kemudian bertahan, kemudian ya dibimbing oleh Allah dan melahirkan warisan untuk kita semua sebagai dari kerasulan, yaitu Al-Quran, maka keberhasilan beliau sekarang ini Nabi Muhammad dinobatkan sebagai pemimpin paling berpengaruh nomor satu di dunia. Inilah apakah bahwa Allah ketika sudah menetapkan sesuatu, maka kita dapat membuktikan kebenarannya di dalam fakta-fakta empiris, dan ini berlaku universal
pada kelompok manapun, pada manusia manapun. Dan makanya Nabi Muhammad itu rahmat bagi seluruh alam, karena apa yang dibawanya dalam kenabian, dalam kerasulannya, dan wahyu yang disampaikannya itu sesungguhnya adalah untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Nah, kemudian di sini saya konsep ada cara berpikir berlogika yang sumbernya tadi kepada Al-Quran dari penjelasan tadi, ayatnya dari Al-Balad ayat 4, kemudian dari surah Al-Nasr ayat 5 dan 6. Nah, saya mengambil sebuah cara berpikir aja. Nah, saya kasih brand itu logika Tuhan, hanya logika yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak bermaksud kita menjadi Tuhan ya, tetapi kita mencoba untuk taat, untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baiknya orang itu yang paling banyak ingatnya kepada Allah. Maka dengan menggunakan logika Tuhan berarti kita ingatnya kan. Kita cara berpikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi harus bersumber merujuk kepada sumber yang memang sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sumber yang memang tidak diragukan lagi oleh kita semua, oleh umat Islam, bahkan dan akan seluruh makhluk di dunia ini, bahwa Al-Quran mesti diyakini itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita menggunakan konsep-konsep berpikir dari Al-Quran, maka saya branding di sini adalah logikanya itu adalah logika Tuhan. Logika yang dipandu, dibimbing berdasarkan sumber-sumber dari Al-Quran, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah cara berpikir yang saya kenalkan dari beberapa ayat yang saya jelaskan tadi. Jadi, kalau kita ingin sukses, carilah kesulitan. Nah, memang agak sedikit aneh juga gitu. Makanya ini harus kajiannya kan berpikir gitu. Kalau kajian berpikir, kita harus menangkapnya dengan sedikit berpikir. Dan memang aku mengajak kita berpikir. Dan manusia itu diajak oleh Allah untuk berpikir. Jangan begitu saja menerima informasi dari orang tanpa kita memikirkan terlebih dahulu. Maka saya membuat konsep-konsep ini supaya kita terbiasa berpikir ya. Menerima sesuatu itu berpikir dulu gitu. Jadi jika ingin sukses, carilah kesulitan. Kemudian, sebab dari kesulitan adalah penderitaan. Kemudian jika ingin untung, carilah kerugian. Jika ingin sukses, harus mempersulit diri. Ini kesimpulan-kesimpulannya seperti menjerumuskan begitu ya. Tapi tadi, kalau kita pahami dengan berpikir, dengan pendekatan berpikir, sumbernya dari Al-Quran, dan memahami apa itu penderitaan, apa itu kerugian, apa itu kesulitan, maka sesungguhnya inilah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa kita rasakan dalam pribadi masing-masing, dan kita bisa buktikan dalam pengalaman hidup orang lain. Bahkan pengalaman bangsa-bangsa yang dikjaya sekarang, dari seperti Amerika, Jepang, dulu mengalami kesulitan yang luar biasa. Termasuk Indonesia, kita menjadi bangsa besar sekarang, karena dulu kita pernah diuji oleh kesulitan-kesulitan yang besar. 300 tahun lebih kita dijajah, tapi masih terus bertempur melawan penjajahan. Kemudian kita ada masa revolusi fisik, kemudian ada masa gerakan 30 September tahun 65 itu, yang didalangi oleh berbagai pihak, salah satu di dalamnya adalah komunis. Kemudian ada 98 peristiwa-peristiwa besar itu sebetulnya. Kalau kita baca dengan logika Tuhan, maka sesungguhnya kita dijanjikan oleh Allah menjadi bangsa yang besar. Amin. Semoga Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bisa memberi inspirasi kepada dunia, bagaimana menjadi bangsa-bangsa yang mensejahterakan dan menjaga kedamaian di dunia ini. Kemudian, tidak ada yang bisa kita taati dalam berpikir dan berlogika, kecuali kita berlogika, berpikir dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikisahkan Nabi Ibrahim dulu, setelah Nabi Ibrahim meminta kepada Allah bagaimana menghidupkan orang yang mati, lalu Allah menjawab dan memberikan jawabannya kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Disitulah kualitas manusia berpikir, itu kualitas manusia seperti sekelas Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim dalam proses pencarian Tuhannya, Nabi Ibrahim menggunakan akal dan pikirannya, sehingga akal dan pikirannya menemukan kebenaran dari Tuhannya.
Maka setelah menemukan kebenaran dari Tuhan, maka dia menyatakan diri, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Dan mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita implementasikan cara berpikir Quran ini, insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia berkualitas tinggi seperti Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim mencontohkannya kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, semoga sukses untuk kita semua.